Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi malla nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya hendaklah ada daripada kamu umat atau segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Mereka itu adalah orang-orang yang menang. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, ayat ini pada umumnya mufassir menerjemahkan kata ummatun atau wal takum ummatun. Kata ummatun itu adalah umat atau komunitas biasa atau sekumpulan orang-orang. Tetapi Jamaah Dahlan memaknai kata ummatun bukan hanya sekedar segolongan orang-orang atau sekumpulan orang-orang, tapi diartikan ummatun adalah organisasi. Itulah hasil ijtihad Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa diartikan itu? Karena memang tugasnya sangat berat. Yad'una ilal khair, menyeru orang kepada kebaikan, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf dan mencegah orang daripada berbuat kemungkaran. Itu adalah merupakan tugas yang sangat berat yang harus dikerjakan secara organisasi. Kenapa saya katakan tugas itu adalah sangat berat? Ya karena tugas itu berbenturan langsung atau berlawanan langsung dengan kerja-kerja orang munafik. Jadi kalau orang munafik itu tugasnya adalah menyuruh orang untuk berbuat mungkar dan melarang orang untuk berbuat ma'ruf. Itu kalau kita lihat, maka Kiai Ahmad Dahlan memaknai bahwa pekerjaan itu bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang per orang atau perorangan, tapi harus dikerjakan secara organisasi. Oleh karena itu, kemudian Haji Ahmad Dahlan menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk mendirikan organisasi, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga resmi Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Setelah berdiri, Muhammadiyah itu kemudian mengembangkan dakwahnya. Ternyata memang betul tidak pernah terlepas daripada tantangan dan ancaman dari orang-orang yang tidak menyukainya. Jadi sangat sering Muhammadiyah itu
berhadapan dengan orang-orang yang menantangnya langsung atau mengancamnya atau mengacunya. Nah, jadi bukan hanya menantang, bukan mengancam, tapi bahkan mengacau. Apa contohnya bahwa Muhammadiyah itu pernah dikacu? Contohnya ketika Muhammadiyah sudah mengembangkan dakwahnya secara terbuka yang menggelar pengajian malam Jumat, tiba-tiba datang seorang pengacu. Ketika pengajian sudah digelar, maka berjalan lancar, bagus, dan kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Semua pertanyaan dijawab dengan bagus, ya karena memang pengajian itu tidak diisi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena maksud daripada pengembangan pengajian malam Jumat itu memang untuk menampilkan kader-kader muda Muhammadiyah yang pada waktu itu kebetulan giliran yang mengisi pengajian adalah Pak Haji Fahrudin. Lalu datang seorang pengacu yang ketika sudah hampir ditutup, atau katakanlah pengajian sudah selesai, tanya jawab sudah selesai, semua pertanyaan sudah dijawab dengan bagus, tiba-tiba yaitu ada orang yang masih bertanya lagi. Lalu karena waktunya sudah habis, tepatnya sudah jam 10:30 malam, karena pengajian ini dimulai habis Isya sampai jam 10:30 malam, ya pengacu tadi datang untuk bertanya dan menanyakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang sedang dikaji. Pertanyaannya itu menyangkut masalah kiblat kaum muslimin. Apakah kiblatnya kaum muslimin itu bentuknya ainul kiblat atau jihadul kiblat? Lalu pertanyaan itu karena dianggapnya tidak ada hubungannya dengan pengajian yang sedang dikaji dan waktunya sudah habis, kalau dijelaskan membutuhkan waktu yang panjang oleh Haji Fahrudin, yaitu dinyatakan sebenarnya waktu pengajian ini sudah habis. Oleh karena itu kami berharap saudara bisa bersabar. Insya Allah jawaban atas pertanyaan Anda akan kami berikan nanti malam Jumat yang akan datang. Silakan Anda datang dan dibawa saudara-saudara dan dibawa rekan-rekan, bahkan diajak yaitu famili serta para tetangga untuk hadir ke masjid ini. Itulah janji Pak Fahrudin yang mengisi pengajian waktu itu. Selanjutnya malam Jumat yang akan datang itu betul karena dianjurkan supaya membawa saudara-saudara, membawa famili, membawa tetangga, maka pengajian dihadiri oleh orang yang sangat banyak. Untuk ruang dalam itu penuh, ada yang berdiri bahkan, kemudian sampai di halaman juga penuh. Itulah kejadian pada waktu itu. Nah, oleh karena itu setelah pengajian dimulai, Pak Haji Fahrudin menyampaikan bahwa saya akan memenuhi janji saya sesuai dengan malam Jumat yang lalu, bahwa pertanyaan saudara, kebetulan yang bertanya itu namanya saudara Hadi, yang kemudian belakangan ditambah lagi Kusumo, jadi Kusumo. Maka
secara perlahan dijawablah pertanyaan itu dengan baik. Saudara, bahwa untuk kiblatnya kaum muslimin umumnya atau Jogja pada khususnya ya sama dengan kiblatnya kaum muslimin yang lain. Bahwa kiblatnya itu kalau yang berada di Mekah ya Ka'bah, kalau yang ada di luar Mekah ya Masjidil Haram, kalau yang ada di tempat yang lebih jauh lagi ya menghadap ke Mekah, karena Masjidil Haram dan Ka'bah itu tempatnya ada di Mekah. Itulah yang dijawab oleh Fahrudin. Kemudian para hadirin menyambutnya dengan gemuruh, senang, sorak-sorai, bertepuk tangan karena senangnya menerima jawaban itu. Oleh karena itu, yang maksudnya pengasuh yang dikenal yang datang itu adalah orang alim, dikenal orang alim, dan maksudnya pengacu terhadap pengajian malam Jumat itu ternyata terbalik, bahwa setelah pengajian malam Jumat menjadi sangat-sangat populer dan pengajiannya berkembang terus, bahkan bukan hanya berada di wilayah Yogyakarta, bahkan sampai keluar Yogyakarta, sampai ke Solo, sampai ke Klaten, pengajian malam Jumat itu menjadi terkenal. Dan mereka masing-masing membuka pengajian malam Jumat seperti yang telah dilakukan pada pengajian di Jogja yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah peristiwa demi peristiwa, dan itu bukan hanya sampai terhenti di sini saja. Walaupun menurut penuturan Haji Fahrudin bahwa pertanyaan itu sudah, istilah Haji Fahrudin kan bahasa Jawa, lapuk kawuk, di mana itu usangnya itu. Kalau misalnya baru seperti ini mungkin tingkatnya baru lapuk, tapi kalau sudah lapuk kawuk ini sudah entah macam mana itu lapuknya. Jadi itu sudah lapuk kawuk. Karena apa? Ya persoalan kiblat itu sudah dibahas lebih 10 tahun yang lalu, masih sekitar tahun 1897-an itu dibahas. Bahkan menelan korban yang tidak sedikit pembahasan masalah kiblat, yaitu meruntuhkan suronya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sampai rata dengan tanah. Padahal suro itu adalah baru dibangun, tapi karena peristiwa di Masjid Besar Kauman dikaji masalah kiblat, lalu kemudian ada masyarakat di situ yang ketika ditanya, rupanya anak-anak muda yang begitu pengajian malamnya, lalu tiba-tiba pada malam hari, pada tengah malam sekitar jam 2 begitu, anak-anak muda itu ada yang berinisiatif menggarisi Masjid Besar Kauman itu dengan kabur untuk membetulkan arah kiblat. Nah, karena itu maka yang tertuduh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka muncullah kemarahan masyarakat Kauman untuk meruntuhkan suronya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu sudah dikatakan peristiwa itu sudah lapuk kawuk, karena bukan main-main pembahasan pada waktu tahun 1897 itu, sampai menelan suronya Kiai Ahmad Dahlan itu diruntuhkan. Tapi kok sekarang masih ada orang yang menanyakan itu. Tapi itu pun dilayani dengan baik oleh Pak
Fahruddin, dan akhirnya itu membawa pengajian Muhammadiyah atau katakanlah pengajian yang disebut pengajian malam Jumat itu menyebar kemana-mana, hampir di seluruh Jawa itu menggelar pengajian malam Jumat dengan nama yang bermacam-macam. Jadi bukan membuat Muhammadiyah itu mati, dibenci orang, tidak disukai orang, dimusuhi orang. Itulah ya peristiwa yang melanda Muhammadiyah. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia. Tapi ternyata tidak sampai di situ saja. Bahwa setiap ada aliran-aliran yang nyeleneh, itu tetap saja dikaitkan dengan Muhammadiyah, yang dituduh Muhammadiyah. Bahkan sampai di Arab sana, Muhammadiyah itu masih dijadikan momok untuk menakut-nakuti orang bahwa Muhammadiyah itu diidentikan dengan Wahabi. Karena secara kebetulan pada tahun-tahun itu di Saudi Arabia Wahabi itu sedang marah. Karena setelah berkuasanya Ibnu Saud menjadi raja di Saudi, maka yang Ibnu Saud itu sudah bekerja sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berada pada kerajaan kecil yang bernama Dar'iyah, sudah bekerja sama. Maka begitu Dar'iyah itu berkembang menjadi kerajaan besar Saudi Arabia, aliran Wahabi menjadi aliran resmi kerajaan, maka sangat berkuasa pada waktu itu. Itulah yang sedang terjadi di Saudi Arabia, sehingga gerakan Wahabi itu adalah gerakan yang sangat menakutkan. Sampai di Indonesia, kalau disebutkan Wahabi itu menakutkan. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah juga dituduhkannya bahwa Muhammadiyah itu identik dengan Wahabi. Ini diketahui ketika Kiai Suca bertugas sebagai pembimbing haji pada tahun 1922, kemudian salah seorang dari temannya meninggal dunia di sana, ya karena sakit, demam-demam. Lalu kemudian permisi sama Kiai Suca, ya sudah silakan tanya sana di tempat barang, istirahat aja dulu di sana. Tapi karena ya kurangnya pengetahuan waktu itu, begitu demam-demam, lalu minta obat pada dokter, dikasih obat, dan kemudian pikirannya, karena saya sebagai petugas gak layak untuk tidur-tidur, supaya cepat sembuh, semua obat yang diberikan itu dimakannya. Jadi semua obatnya itu dimakannya, karena supaya cepat sembuh. Akhirnya didapati oleh Kiai Suca, temannya itu sudah meninggal dunia. Itu meninggal dunia diselenggarakan, dalam penyelenggaraan itu ada seorang kiai dari Jogja berbisik-bisik kepada Syekh Saudi Arabia yang mengatakan, tulan namanya itu didapati, yang bisik-bisik namanya Kiai Muhtarom, bisik-bisik, kita sekarang harus hati-hati karena pengaruh Wahabiyah itu sekarang sudah sampai ke Masjidil Haram. Melihat penyelenggaraan jenazah itu diselenggarakan secara Muhammadiyah, dia berbisik-bisik mempengaruhi oleh Saudi itu bahwa sekarang ini pengaruh Wahabi sudah sampai di Masjidil Haram. Dikatakan itu didengar oleh Yesudah, bisik-bisik itu. Padahal Wahabi itu ya asalnya dari Saudi Arabia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan lahirnya di Saudi Arabia. Nama daerahnya, nama kampungnya itu Najd,